kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Ketua BNPB sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional tetap memasukkan isu perbatasan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2024 hingga 2029. Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2023. Dalam rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2023, Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mendorong agar pihak-pihak terkait dapat ikut andil dalam memajukan beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun pihak yang diminta untuk terus mengawal pembangunan di perbatasan negara adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencana Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan untuk terus mendorong penganggaran keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nanti kita mulai tahun depan akan menyusun RPJMN 2025 sampai 2029. Untuk itu, Kementerian PPN atau Bappenas, Perencanaan Pembangunan Nasional maksudnya, agar tetap memasukkan isu perbatasan dalam perencanaan nasional, dan Kementerian Keuangan supaya mendukung penganggaran atas dukungan lagi dari Wakil Ketua DPR tadi, Pak Rahmat, karena kalau Kementerian Keuangan mau, Bappenas mau, kalau DPR-nya tidak setuju ya tidak bisa juga. Makanya alhamdulillah sekarang ada Pak Rahmat Gobel ini. Mahfud MD menilai banyak pos lintas batas negara atau PLBN Indonesia yang belum selesai. Oleh sebab itu pembangunan PLBN tersebut harus segera ditangani. Hal ini membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga pihaknya berharap Kementerian PPN atau Bappenas tetap memasukkan isu perbatasan ke dalam RPJMN 2024 hingga 2029. Mahfud menambahkan, Presiden Jokowi juga telah meminta agar proyek strategis nasional atau PSN dapat selesai pada tahun 2024. Kementerian lembaga pun disarankan agar dapat menyelesaikan PSN yang terdapat di perbatasan. Nantinya PSN yang ditargetkan pada periode ini akan dilanjutkan pada periode berikutnya, antara lain pembangunan pos lintas batas terpadu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 pos lintas batas negara terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Pak, itu katanya perbatasan tuh, yang darat itu mungkin pintu masuk di Muto Ain di mana, tapi antara satu gerbang ke gerbang lain nih banyak jalan-jalan gelap, jalan-jalan ilegal, jalur-jalur ilegal itu masih banyak. Nah itu nanti yang harus ditangani dan itu perlu anggaran besar juga. Badan Sandi Siber Negara terus memperkuat sistem keamanan siber di Ibu Kota Nusantara. Hal ini mengingat tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbanding lurus dengan risiko dan ancaman keamanannya, sehingga aspek keamanan siber perlu menjadi perhatian serius. Kepala BSSN Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian dalam Seminar Ketahanan Nasional Pertahanan Cerdas 5.0 Ibu Kota Nusantara menyebutkan untuk saat ini Badan Siber dan Sandi Negara tengah gencar dalam memperkuat sistem keamanan siber di IKN Nusantara. Hal tersebut dilakukan mengingat saat ini tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berbanding lurus dengan risiko dan ancaman keamanannya. Sehingga aspek keamanan siber perlu menjadi perhatian serius dalam infrastruktur IKN yang merupakan smart city. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sistem keamanan siber dan BSSN kini fokus pada 6 aspek, yakni tata kelola, SDM, identifikasi, deteksi, proteksi, serta respon dan pemulihan dalam rangka melindungi IKN Nusantara yang saat ini sedang dibangun. Oleh karena itu, detail engineering design smart city di IKN perlu dikondisikan dengan BSSN agar dapat diberikan rekomendasi keamanan siber secara merata dan menyeluruh, sehingga keamanan siber di IKN terselenggara dengan optimal. Ancaman berbanding lurus dengan risiko, ini perlu kita antisipasi, sehingga aspek keamanan siber perlu menjadi perhatian serius dalam infrastruktur IKN. Kami sudah berkoordinasi dengan otoritas yang membangun IKN. Kemudian konsep keamanan siber pada IKN didasarkan pada kerangka kerja keamanan siber mulai dari identifikasi, deteksi,
proteksi, penanggulangan, dan pemulihan. Konsep pembangunan keamanan siber pada IKN dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melihat aspek people, proses, dan teknologi. Pemerintah berupaya mempercepat penurunan stunting sebesar 14% di tahun 2024. Upaya penurunan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran untuk mempercepat penurunan stunting hingga sosialisasi secara masif. Wakil Presiden Maruf Amin menggelar rapat percepatan penurunan stunting di Istana Wapres, Jakarta. Wapres menginstruksikan jajarannya untuk melakukan upaya mengejar target penurunan prevalensi stunting pada 2024 mencapai 14%. Wapres menjelaskan angka prevalensi stunting telah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting pada tahun 2022 tercatat 21,6%. Angka tersebut sudah mengalami penurunan sebesar 2,8% dari sebelumnya, sebesar 24,4% pada tahun 2021. Adapun kabupaten kota yang berhasil menurunkan angka stunting hingga lebih dari 10% diantaranya, PD 11,5%, Dagan Raya 13,8%, Mandailing Natal 13,5%, Simalungun 10,6%, Langkat 12,9%, Fakfak 10%, Nias Barat 11%, Lampung Selatan 15,9%, dan Solok 15,9%. Sementara bagi daerah-daerah yang angka stuntingnya justru meningkat, yaitu Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur. Oleh karena itu kita akan lebih percepat. Kenapa tahun yang lalu 2,8 dari hasil itu karena memang Perpres yang baru itu belum berjalan dengan baik dan anggaran juga termasuk anggaran dana desa masih dipakai untuk pandemi ya. Dan kita sekarang ini sudah kita konsolidasi. Dan semua anggaran-anggaran pun juga selain anggaran dana desa untuk stunting, kemudian dana yang tersebar di berbagai departemen kementerian, itu ada 38 kementerian akan kita koordinasikan supaya untuk anggaran stunting ini diprioritaskan. Di kesempatan yang sama, guna mendukung prioritas nasional dalam penurunan stunting yang lebih masif, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo menyebutkan, perubahan cara pikir diperlukan dalam upaya penurunan angka stunting, termasuk sosialisasi secara masif yang diatur dalam pilar kedua strategi nasional. Makanya yang kita lakukan ada di pilar 2 dalam Stranas ini adalah sosialisasi secara masif, massive information system yang kita bangun. Makanya kita semua lini kita melakukan sosialisasi. Harapannya akan terjadi perubahan pola perilaku dan mindset, pengetahuan dari situ berubah. Saya kira itu yang kita lakukan. Pemirsa, sebanyak lebih dari 14.000 jamaah haji Indonesia mulai tiba di Madinah, Arab Saudi. Dan berikut informasi daftar embarkasi haji yang telah masuk untuk memulai rangkaian ibadah hingga puncak haji nanti. Operasional Jamaah Haji Indonesia memasuki hari keempat. Hari ini, Jumat 26 Mei 2023 pukul 8.47 waktu Indonesia Barat, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenak Saiful Mujab menyebutkan, total jamaah haji yang sudah berangkat ke Arab Saudi berjumlah 14.396 atau setara dengan 37 kelompok terbang. Selanjutnya, jamaah yang sudah tiba di kota Madinah berjumlah 11.255 atau 29 kloter. Secara bertahap, setiap harinya jamaah masuk asrama haji untuk diberangkatkan ke Madinah, dan berikut rincian jamaah yang masuk hari dari setiap embarkasi. Yang pertama, embarkasi Aceh BTJ sebanyak 388 jamaah, yaitu 1 kloter. Embarkasi Medan KNO itu sebanyak 355 jamaah, yaitu 1 kloter. Embarkasi Batam BTH sebanyak 369 jamaah, yaitu 1 kloter. Embarkasi Palembang PLM sebanyak 355 jamaah, yaitu 1 kloter. Dan embarkasi Jakarta JKG sebanyak 776 jamaah atau 2 kloter. Dan embarkasi Jawa Barat JKS sebanyak 1.239 jamaah atau 3 kloter. Dan embarkasi Solo
yaitu sebanyak 710 jamaah, yaitu 2 kloter, dan embarkasi Surabaya sebanyak 445 jamaah, 1 kloter, embarkasi Makassar, UPG, sebanyak 776 jamaah atau 2 kloter. Pemerintah mengimbau kepada jamaah haji untuk tetap menjaga kesehatan dan menghindari aktivitas di luar. Serta khusus para jamaah haji lansia diimbau tidak memaksakan diri menjalani ibadah selama haji di Arab Saudi. Hal tersebut lantaran mempertimbangkan kondisi terik di Madinah mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog platform digital kemitraan bagi komunitas informasi masyarakat sesaat lagi.